Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang akan membahas hal-hal yang menarik, mendebarkan, membuat merinding, dan juga sadis, cuy. Dan kali ini kisah datang dari Indonesia nih, cuy, di mana ada seorang yang mengaku pemimpin pondok pesantren nih, cuy, dan dianggap sebagai orang yang vokal, orang yang anti kemaksiatan, anti alkohol, sering ikut sweeping nih, cuy. Ternyata nih, cuy, ternyata ia memperkaos seorang remaja di bawah umur. Aduh, sangat-sangat di luar nurul nih, cuy. Dan kejadian ini terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, cuy, di mana Polres Tasikmalaya Kota menetapkan pimpinan pondok pesantren Rumah Tahfidz Darul Ilmi yang bernama Ahmad Ruslan Abdul Ghani alias ARAG atau AR yang berusia 45 tahun sebagai tersangka lantaran ia diduga melakukan pemerkosaan atau rudra paksa kepada anak didiknya yang masih di bawah umur, yakni berusia 13 tahun, cuy. Dan perbuatan tersebut nih, cuy, dilakukannya lebih dari 10 kali dan menyebabkan anak tersebut trauma, cuy. Parah ini. Lembaga keagamaan yang seharusnya membimbing umat ke jalan yang benar ternyata seperti ini, cuy. Dan usut punya usut nih, cuy, ternyata pondok pesantren tersebut tidak memiliki izin alias ilegal, cuy. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini hingga tertangkapnya si AR ini, dan bagaimana juga sepak terjang AR yang dikenal sebagai aktivis ini, cuy? Mari kita saksikan selengkapnya. Oke, cuy, penangkapan ini bermula dari pihak kepolisian mendapat laporan dari orang tua anak santriwati tersebut yang berasal dari Kecamatan Gunung Tanjung terkait dengan kasus rudra paksa yang dilakukan oleh pondok pesantren Rumah Tahfidz Darul Ilmi yang berinisial AR atau nama terangnya Ahmad Ruslan Abdul Ghani, cuy. Dimana nih, cuy, modus yang digunakan oleh AR untuk memperkaos korbannya, yakni meminta anak didiknya tersebut membersihkan rumah pribadinya sebelum melancarkan aksi bejatnya, cuy. Dimana si AR ini memanggil korban saat sedang berada di lokasi lembaga pendidikannya, dan setelah korban datang ke rumahnya, si AR ini langsung menggendongnya dan membawanya ke kamar pribadinya, cuy. Dan bahkan nih, cuy, setelah melakukan aksi rudra paksa atau perkawasannya ini, cuy, si AR meminta agar korbannya tersebut tidak mengatakannya kepada siapapun dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia mereka berdua, cuy. Aduh, dan ia juga meminta kepada korbannya tersebut setelah memperkaos si korban agar korbannya ini melakukan mandi besar, cuy. Orang tua korban yang berinisial IS yang berusia 41 tahun warga Kecamatan Gunung Tanjung mengatakan kejadian itu berawal dari kecurigaannya melihat ada perubahan fisik tidak seperti biasa pada anaknya setelah pulang libur dari pondok pesantren Rumah Tahfidz Darul Ilmi, cuy. Kemudian orang tuanya pun menanyakan kepada anaknya tersebut sebenarnya apa yang terjadi sehingga tiba-tiba anaknya tersebut berubah, cuy. Dan akhirnya nih, cuy, si anak pun mulai menuturkannya, di mana ia mengatakan bahwa pimpinan pondok pesantren Rumah Tahfidz Darul Ilmi ini telah memperkaosnya sejak tahun 2023 hingga bulan November 2024 lebih dari 10 kali secara paksa, cuy. Dan sontak saja nih,
pengakuan si anak tersebut membuat orang tuanya terkejut cuy. Dan akhirnya karena geram dengan aksi dari pimpinan pondok pesantren yang biadab ini, orang tuanya kemudian melapor ke Polres Tasikmalaya Kota cuy. Dan orang tuanya tersebut melaporkan aksi bejat dari aktivis gadungan ini ke Polres Tasikmalaya pada 6 Januari tahun 2025. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut cuy, akhirnya polisi pun menangkap si AR yang merupakan pelaku dugaan pemerkosaan itu. Dan polisi juga menemukan bahwa ada 15 orang anak yang diasuh oleh si AR ini di pondok pesantrennya yang tidak berizin itu cuy. Dan kini polisi juga melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya korban lain dari aksi bejat si AR ini cuy. Nah, sekarang kita akan bahas siapa sih sosok si AR ini cuy. Si AR sebenarnya bukanlah warga Tasikmalaya cuy, dimana ia sebenarnya adalah warga asal Indramayu. Dan kemudian ia menjadi pendatang di kota Tasikmalaya cuy. Dan dia punya sebutan dengan inisial AR sebagai pimpinan yayasan atau pondok pesantren. Dan inisial RAG sebagai aktivis cuy. Dari informasi yang beredar di TikTok yang Bang Demon rangkum, AR diketahui memiliki 3 istri, di mana istri pertamanya disebut tidak dianggap. Kemudian istri keduanya sudah meninggal dan istri ketiganya merupakan santrinya cuy. Sementara itu, dari informasi warga setempat disebutkan bahwa AR datang ke Perum Bumi Permata, Kecamatan Mangkubumi sekitar tahun 2010. Dan saat itu ia mengontrak atau menyewa salah satu rumah di perumahan tersebut. Dan kala itu nih cuy, rumah tahfiz tersebut belum berdiri karena saat itu AR ternyata mulai membuka praktek pengobatan alternatif jenis bekam cuy. Jadi saat kedatangan tersebut awalnya bukan untuk mendirikan pesantren cuy, tapi membuka pengobatan alternatif cuy. Nah, pengobatan jenis ini saat itu bukanlah hal yang baru di kota Tasikmalaya cuy, sehingga warga menganggap bahwa aktivitas yang dilakukan oleh AR tersebut adalah hal yang biasa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, praktek pengobatan bekam itu kemudian berubah menjadi jasa ruqyah nih cuy. Yakni sama-sama pengobatan, hanya saja dengan metode dan teknis yang berbeda cuy. Dan selang beberapa tahun kemudian, aktivitas AR kembali berubah menjadi panti yatim piatu cuy. Nah, mungkin nih cuy, awalnya pengobatan alternatif bekamnya itu tidak laku. Kemudian ia membuat jasa ruqyah juga tidak laku. Nah, sekarang dia membuat panti asuhan cuy, atau panti yatim piatu cuy. Dan di mana saat itu dirinya menampung anak-anak yatim dan piatu dan menggalang donasi untuk pendidikan dan biaya hidup mereka cuy. Di samping itu cuy, aktivitas AR pun kemudian bertambah cuy. Kini menjadi promotor aplikasi sedekah yang dibuat oleh salah satu pemuka agama tingkat nasional cuy. Di mana si AR mengajak orang-orang untuk bersedekah melalui aplikasi tersebut cuy. Sangat-sangat mulia nih cuy. Dari mengurusi anak yatim piatu kemudian mengajak orang bersedekah cuy, tapi ujung-ujungnya memperkaos. Kemudian perubahan tak berhenti sampai di sana, sampai akhirnya panti anak yatim itu kemudian berubah label menjadi Rumah Tahfiz Darul Ilmi cuy, di mana ia menggait beberapa guru yang mengajari anak-anak asuhnya mengaji cuy. Bahkan terakhir tempat ini kemudian dipasangi label pondok pesantren sehingga menjadi Pondok Pesantren Tahfiz Darul Ilmi cuy. Namun nih cuy, dari penjelasan Kasih Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam atau PAKIS Kemenag Kota Tasikmalaya, Haji Daniel Abdul Kholik nih cuy, ternyata Rumah Tahfiz Darul Ilmi ini
tidak tercatat sebagai rumah tahfiz Quran atau RTQ ataupun pondok pesantren yang memiliki izin, sehingga rumah tahfiz Darul Ilmi ilegal cuy, alias tidak diakui oleh pemerintah. Selain itu cuy, pemimpin rumah tahfiz Darul Ilmi ini juga merupakan seorang aktivis di beberapa organisasi keagamaan cuy, dan ia dikenal sebagai sosok yang frontal dan menyuarakan nilai-nilai agama dalam berbagai polemik yang terjadi di kota Tasikmalaya nih cuy. Dan ia dikenal sebagai sosok yang anti perjinahan dan anti asusila cuy. Dilansir dari Radar Tasikmalaya nih cuy, rekam jejak AR di kota Tasikmalaya kerap ikut dalam gerakan moral dan keagamaan, dan ia akan sangat-sangat frontal dan akan berdiri di depan nih cuy jika ada hal-hal yang menyangkut tentang persoalan yang berkaitan dengan syariat Islam. Di antaranya nih cuy, di tahun 2017 pada kasus Ratu Paksi yang saat itu diduga petugas satuan pengamanan melakukan aksi tak terpuji kepada santri yang berbelanja, dan kala itu terjadi unjuk rasa di mana AR ikut dalam unjuk rasa tersebut cuy. Kemudian cuy, pada bulan Januari tahun 2018 sekelompok massa menggeruduk acara ulang tahun yang diduga berisi pesta LGBT di salah satu rumah makan di Jalan Masudi, kota Tasikmalaya. Dan dalam gerakan ini AR cukup frontal membubarkan kegiatan tersebut. Tak berhenti di sana, ia masih terus menjadi sosok yang frontal dan aktivis nih cuy, di mana tahun 2020 AR berkonflik dengan influencer Denny Siregar yang menggunakan foto santrinya cuy, di mana saat itu AR melakukan perlawanan dan melaporkan Denny Siregar cuy. Dan di tahun 2023 sekelompok massa menggeruduk sebuah gudang di Jalan Insinyur Juanda yang disalahgunakan untuk menyimpan minuman beralkohol, di mana AR juga turut dalam kegiatan tersebut cuy. Dan memasuki tahun 2024, si AR ini juga menjadi orator dalam aksi massa yang menggeruduk tempat percetakan Kecamatan Cihidiung. Dia dan massa aksi menuntut pencabutan laporan polisi terhadap seorang pekerja perempuan atas kasus dugaan penggelapan cuy. Dan di sini nih cuy, nuansa SARA sangat kental dalam aksi tersebut. Hal ini dikarenakan agama dibawa-bawa karena pemilik usaha tersebut merupakan non-muslim, dan massa yang emosi kala itu juga sempat melakukan aksi perusakan dan aksi bakar ban cuy. Dan terakhir cuy, tahun 2024 juga dalam polemik komandan Satuan Brimob yang terpancing emosi dan mendorong salah seorang massa aksi pada saat unjuk rasa di DPRD Kota Tasikmalaya, di mana dalam permasalahan tersebut AR membentuk organ taktis yakni Forum Ajengan Tasikmalaya. Dan dengan lantang si AR menyuarakan untuk mendorong pencopotan perwira Polri berpangkat mayor itu dari jabatannya cuy. Selain rentetan peristiwa tersebut nih cuy, ternyata si AR juga selalu ikut serta dalam aksi solidaritas Palestina. Bahkan ia juga ikut gerakan penggalangan dana kepada masyarakat untuk menyumbang. Dan dia juga terbilang paling frontal ketika melakukan sweeping dan razia miras sampai ke hotel-hotel cuy. Nah, meskipun demikian cuy, meskipun dia dikenal agamais, sangat membela agama, akan tetapi nyatanya cuy, semuanya itu tidak ada gunanya. Karena ternyata hal itu digunakan untuk menutupi kebejatannya cuy. Waduh, dan atas hal tersebut nih cuy, penduduk pun mengecam aksinya tersebut cuy. Dan apalagi nih cuy, ternyata si AR juga disebut-sebut tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan warga di sekitar rumah tahfiz Darul Ilmi ini cuy. Bahkan si AR dinilai miring
sehingga warga tidak memiliki empati atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh AR. Bahkan nih, Ketua RW di Perumbumi Lestari, Asep Solihin, menyebut yang keras terhadap kemaksiatan ternyata bertolak belakang karena ia melihat interaksinya dengan lingkungannya, cuy, di mana apa yang dilakukan AR ini seolah-olah hanya dagelan belaka, cuy. Bahkan menurut Ketua RW ini, dirinya belum pernah melihat si AR datang ke masjid yang berada di sana, cuy. Dan entah kemana ketika ia sholat, atau masjid mana yang dituju ketika ia sholat, warga di sana juga tidak pernah tahu nih, cuy. Karena si AR tidak pernah bergabung dengan warga sekitar, cuy. Nah, dan akhirnya nih, cuy, atas kasus yang menjeratnya tersebut atau kasus dugaan pemerkosaan ini, ia pun diancam dengan pasal 81 atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana persetubuhan atau pidana perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara, cuy. Demikianlah pembahasan tentang sosok Ahmad Ruslan alias AR yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Darul Ilmi yang ternyata tidak memiliki izin dan melakukan pemerkosaan kepada santrinya lebih dari 10 kali, cuy. Padahal nih tampilan atau covernya sangat-sangat agamais dan anti kemaksiatan, cuy. Tapi ternyata hal itu berbalik 100% dengan apa yang ia lakukan. Jangan lupa untuk menyaksikan selalu channel Bang Demon. Jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan subscribe, cuy. Sampai jumpa.